Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyad Firrosul. Saya mahasiswa psikologi Unpad 1945 Samarinda. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai mengenal dan memaksimalkan kekuatan pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan dari kita hanya mengandalkan pikiran sadar untuk berpikir, menganalisis, dan mengambil keputusan. Padahal, ada bagian dari pikiran kita yang jauh lebih kuat dan menyimpan potensi besar, yaitu pikiran bawah sadar. Jika kita mampu mengenali dan memanfaatkannya, kita bisa menjalani hidup dengan lebih efektif, bahagia, bahkan sukses secara luar biasa. Nah, selanjutnya, pikiran sadar adalah bagian dari otak yang kita gunakan saat kita sedang sadar, penuh seperti saat berbicara, memilih baju, atau belajar. Sedangkan pikiran bawah sadar adalah bagian dari kita yang bekerja diam-diam di balik layar, menyimpan semua kenangan, perasaan, kebiasaan, bahkan nilai-nilai hidup kita. Menariknya, porsi terbesar pengaruh dalam hidup kita justru berasal dari pikiran bawah sadar. Lalu yang berikutnya ada fungsi pikiran sadar, yaitu fokus dan perhatian, mengambil keputusan, menggunakan logika dan akal sehat. Nah, pikiran sadar adalah yang digunakan ketika kita melakukan sesuatu secara sadar. Misalnya, ketika kita berpikir, menganalisis, atau memilih sesuatu secara rasional. Pikiran sadar ini seperti mengemudi kendaraan yang memilih arah, namun hanya bisa mengerjakan satu hal dalam satu waktu. Nah, berikutnya yaitu fungsi pikiran bawah sadar. Yang pertama ada menyimpan kebiasaan, yang kedua mengatur emosi dan refleks otomatis, yang ketiga sumber intuisi dan kreativitas, dan yang keempat mengontrol mayoritas tindakan kita. Nah, pikiran bawah sadar ini mengendalikan hal-hal yang terjadi tanpa kita sadari. Misalnya, kita bisa tetap berjalan meski sedang melamun, atau tiba-tiba muncul ide saat sedang mandi. Disinilah tersimpan kebiasaan, baik maupun buruk. Pikiran bawah sadar juga mempengaruhi bagian kita merespon perasaan seperti takut, cemas, atau cinta. Nah, berikutnya yaitu konflik antara dua pikiran, yang dimana yang pertama pikiran sadar ingin berubah, pikiran bawah sadar menolak. Yang sebagai contoh, perokok sadar bahwa merokok berbahaya, tapi tetap melakukannya. Nah, seringkali keinginan rasional dari pikiran sadar tidak cukup kuat untuk mengalahkan kebiasaan yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar. Itulah sebabnya mengapa seseorang bisa gagal diet, tetap malas belajar, atau terus melakukan kebiasaan buruk walau tahu itu salah. Karena bawah sadar lebih kuat. Dialah yang akhirnya menentukan tindakan kita. Nah, berikutnya ada critical factor and RAS. Yang pertama, penyaring antara sadar dan bawah sadar. Disebut RAS, yaitu Reticular Activating System. Terbentuk sempurna di usia 12 tahun. Nah, antara pikiran sadar dan bawah sadar ada semacam penjaga pintu yang bernama RAS, yaitu Reticular Activating System. Nah, ia menyaring semua informasi yang masuk ke bawah sadar berdasarkan apa yang kita anggap benar. Misalnya, jika sejak kecil kita percaya bahwa api itu panas, maka ketika ada orang yang bilang api itu dingin, RAS akan otomatis menolak informasi itu. Inilah mengapa mengubah kepercayaan yang sudah tertanam sejak kecil sangat sulit. Lalu yang berikutnya ada cara kerja pikiran bawah sadar. Yang pertama ada menerima sugesti berulang-ulang, tidak membedakan benar atau salah, apa yang dipercaya akan jadi kenyataan. Nah, pikiran bawah sadar bekerja berdasarkan sugesti dan pengulangan. Jika seseorang sering mengulangi kalimat negatif seperti saya bodoh atau saya gagal, maka itu akan terekam sebagai kenyataan dalam bawah sadarnya. Sebaliknya, jika kita sering menanamkan afirmasi positif seperti saya mampu, saya berkembang, maka
Bawah sadar akan membentuk pola pikir baru yang lebih membangun. Nah, yang berikutnya, menyelaraskan pikiran sadar dan bawah sadar. Yang pertama ada gunakan afirmasi positif, latih fokus dan visualisasi, biasakan diri dengan pikiran dan emosi yang selaras. Kunci perubahan dan kesuksesan adalah saat pikiran sadar dan bawah sadar saling bekerja sama. Kita bisa melatihnya dengan afirmasi positif setiap hari, membayangkan visualisasinya, tujuan yang kita inginkan, serta menjaga emosi agar tetap stabil dan positif. Saat ini dilakukan secara konsisten, maka perubahan akan terasa lebih mudah dan alami. Nah, jadi kesimpulannya adalah kesadaran bukanlah satu-satunya alat untuk berubah. Kita perlu menggandeng bagian terdalam dari pikiran kita, yaitu bawah sadar. Dengan menyelaraskan dua bagian ini, kita hanya berpikir lebih baik, tapi juga bertindak lebih efektif dan merasa lebih utuh sebagai manusia. Jadi, apapun yang kita ulang-ulang dalam pikiran, lama-lama akan masuk dan tertanam dalam bawah sadar. Maka, tanamkanlah hal-hal yang baik, positif, dan membangun, karena itu akan menjadi dasar bagi hidup yang lebih bahagia dan sukses.